Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bab Jima, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat walafiat, selalu berbahagia, dan tentunya selalu berkelimpahan rezeki dan harmonis serta romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan bagi teman-teman semua ya, dan saya kira ini sangat baik sekali untuk kita bahas. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi resep, boleh silakan saya tunggu urut rembuk Anda pada kolom komentar. Kalau pengennya lebih privasi ataupun pertanyaannya ini panjang, sekalian curhat, boleh teman-teman berkirim email. Sudah saya sertakan alamat email saya pada box deskripsi. Oke, tanpa berpanjang lebar akan saya bacakan pertanyaannya untuk Anda. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin agak vulgar. Saya takut ini kelainan apa bukan ya? Ketika saya jima sama istri, mempunyai kebiasaan yang saya sendiri sangat merasa luar biasa nikmat bila bisa melakukan ini. Yaitu saya suka menghisap ASI istri saya sampai menelannya sesuka saya ataupun hanya sekedar memencet ya sampai keluar. Itu bagian fetish saya. Dan saya sangat puas bila melakukan itu, tapi saya pun terlebih dahulu izin ke istri. Saya bilang bahwa saya menyukai aktivitas seperti ini. Istri saya awalnya menolak, tapi akhirnya dia mau demi taat katanya. Apakah saya berlebihan ya? Saya di satu sisi menyesal takut dia sakit, tapi saya juga merasa nikmat luar biasa bila melakukan itu. Terima kasih, minta bimbingannya. Oke, terima kasih banyak ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, perlu saya jelaskan dulu fetish itu apa sih? Atau fetishisme ya. Jadi fetishisme itu adalah suatu kelainan seksual. Jadi tadi Anda tanya kelainan atau bukan? Ya, ini adalah salah satu kelainan seksual. Di mana membuat seseorang itu mempunyai ketertarikan pada benda-benda mati ataupun sesuatu yang kita anggap tidak lazim. Seperti ini ya, Anda menyukai ASI ya, itu kan menurut kita nggak lazim ya. Lalu ada yang menyukai kaos kaki. Kalau lihat pasangannya tuh pakai kaos kaki itu langsung gitu ya, syahwatnya itu tinggi, menggebu-gebu gitu. Bahaya tidak selama tidak mengganggu orang lain dan hanya dijadikan sebagai pemicu fantasi saja. Lalu karena apa teh bisa ada kelainan seperti ini? Belum diketahui secara pasti penyebabnya apa. Namun ada beberapa ahli yang meyakini bahwa timbulnya fetishisme ini adalah sebab neurobiologis ataupun faktor psikologis ya. Misalnya terjadi ketidakseimbangan senyawa kimia di dalam otak ya, misalnya meningkatnya beberapa hormon atau terdapat perubahan dalam sistem saraf otak ataupun mempunyai kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi otak ya, misalnya demensia itu penurunan fungsi otak ataupun epilepsi. Dan ternyata kebanyakan laki-laki nih yang mengalami fetishisme ini dan munculnya adalah pada saat pubertas. Bisa sembuh enggak? Insya Allah bisa ya. Anda harus melakukan konseling dengan dokter. Jadi Anda konsultasi dengan dokter, nanti akan dilakukan konseling untuk Anda. Boleh ke dokter ahli jiwa ya, psikologi ataupun ke psikiater. Silahkan. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, tadi yang pertama kelainan atau bukan? Ya, ini jelas kelainan ya. Lalu yang kedua, Anda merasa bersalah, bisa bicarakan sama istri. Tadi istri Anda mengizinkan. Kalau istri Anda tidak merasa tersakiti, lalu dengan ikhlas, tidak apa-apa ya. Lalu misalnya ada pertanyaan lagi, Teteh nanti akan jadi saudara sepersusuan atau tidak? Nah, saya sudah tanyakan hal ini ke suami saya. Teman-teman yang kepo sama suami saya boleh intip-intip ya di doa warid, di situ ada suami saya. Nah, saya tanyakan sama suami saya, ini gimana? Apakah akan terjadi saudara sepersusuan? Suami saya bilang tidak. Terjadinya saudara sepersusuan itu adalah ketika menyusui anak di bawah 2 tahun dan itu akan menjadi saudara sepersusuan. Tapi kalau udah di atas 2 tahun, apalagi Anda ini sudah tua ya, itu tidak akan terjadi. Jadi boleh atau tidak ya boleh-boleh saja. Namun kita memandang ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Makanya dikatakan sebagai kelainan. Kalau istri Anda oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa, duh kayaknya kasihan gitu ya, bisa nggak sedikit-sedikit dikurangi ya. Bagusnya sih Anda konsultasi ya, Anda melakukan konseling nanti ya dengan dokter.
Lalu berlebihan nggak ya gitu ya? Kalau menurut kita itu berlebihan ya, tapi menurut Anda itu adalah sesuatu yang lazim ya. Makanya tadi saya katakan bahwa ini adalah suatu kelainan karena Anda menyukai sesuatu yang tidak lazim, yang tidak banyak orang melakukan ya. Bahkan mungkin beberapa gelintir dalam jutaan orang. Jadi saran saya adalah kalau Anda merasa kayaknya nggak enak gitu ya, kayaknya merasa bersalah, silakan Anda ketemu dengan dokter. Nanti akan ada tanya jawab dan mungkin nanti Anda akan melakukan atau dilakukan terapi ya, atau mungkin juga dikasih obat-obatan tertentu. Oke? Semoga jawaban saya bermanfaat. Jadi Anda nggak usah risau, nggak usah gelisah ya, nggak usah galau. Benar suatu kelainan, tapi kalau istri Anda memang membolehkan, mengizinkan, silahkan tidak apa-apa. Tapi Anda merasa bersalah, kurangi sedikit-sedikit sampai pada akhirnya berhenti. Dan masukan saya adalah Anda ketemu dengan dokter supaya Anda bisa konsultasi lebih lanjut. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Anda boleh bertanya kembali. Kalau pengennya lebih privasi, silahkan berkirim email. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh silakan ya. Saya tunggu pertanyaan Anda. Oke? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.